Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua baik-baik saja dan selalu dalam lindungannya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita bahas bersama pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita hari ini sampai pada subbab tentang pasar bebas. Ya, tolong simak baik-baik, kalau perlu catat hal-hal yang penting, siapkan alat tulis kalian masing-masing ya. Apa itu pengertian pasar bebas? Mari kita bahas bersama-sama. Pasar bebas, apa itu pasar bebas? Nah, apakah pasar bebas itu pasar yang menjual apa saja? Tentu tidak. Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Dalam sistem ekonomi pasar bebas, para penjual maupun pembeli benar-benar mempunyai kebebasan yang penuh dalam menjalankan kegiatan perdagangan mereka. Itu pasar bebas. Apa fungsi pasar bebas? Fungsi pasar bebas yang pertama, memberikan informasi yang lebih tepat tentang harga dan juga jumlah permintaan barang. Kedua, memberikan motivasi kepada para pengusaha supaya bisa mengembangkan usaha mereka. Kemudian yang ketiga, memberikan motivasi kepada para pengusaha supaya mendapatkan keahlian yang modern. Kemudian yang keempat, memberikan dan juga memotivasi para penggunaan barang dan produksi dengan cara yang lebih efisien. Kemudian yang kelima, memberikan kebebasan sepenuhnya kepada masyarakat supaya bisa mengadakan kegiatan ekonomi. Ciri-ciri pasar bebas: yang pertama, kepemilikan sumber produksi bebas. Kemudian yang kedua, terdapat suatu pembagian kelas dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya suatu persaingan antar pengusaha. Dan yang keempat, tidak adanya suatu campur tangan dari pemerintah dalam pasar bebas. Adanya suatu persaingan antar pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang optimal atau sebesar-besarnya, atau profit motif. 4. Tidak adanya suatu campur tangan dari pemerintah dalam pasar bebas. Campur tangan dari masyarakat hanya terbatas pada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan oleh swasta, tetapi menjadi syarat terselenggaranya pasar bebas. Contohnya keamanan negara. Kelebihan sistem ekonomi pasar bebas antara lain sebagai berikut. 1. Setiap orang bebas mempunyai kekayaan serta sumber daya produksi. 2. Kreativitas dan inisiatif dari masyarakat bisa dikembangkan. 3. Adanya suatu persaingan antar produsen yang mengakibatkan terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas. Kemudian yang keempat, efisiensi dan efektivitas yang tinggi karena tindakan selalu atas dasar prinsip ekonomi. Itu kelebihannya. Kekurangan sistem ekonomi pasar bebas antara lain sebagai berikut. 1. Terjadinya suatu eksploitasi kepada masyarakat yang ekonominya lemah oleh pihak yang ekonominya lebih kuat. 2. Bisa mengakibatkan terjadinya monopoli yang bisa merugikan masyarakat. Kemudian yang ketiga, timbulnya kesenjangan antar ekonomi antar golongan ekonomi kuat dan golongan yang lemah. 4. Timbulnya ketidakstabilan perekonomian. Itu. Banyak organisasi dalam kaitannya dengan perdagangan atau perdagangan bebas. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, ASEAN Free Trade Area atau AFTA, APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation, Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau disingkat MEE. Kemudian ada Organization World Trade Organization atau disingkat dengan WTO. Nah, itu contoh-contohnya. Yang pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. MEA adalah sebuah sistem perekonomian yang melibatkan kerjasama antar negara-negara di ASEAN. Sistem ini mengakibatkan adanya pola perdagangan lebih bebas di antara anggota negara-negara tersebut. Dalam bahasa lain,
dikenal dengan AEC atau Asian Economic Community, ASEAN Free Trade Area atau AFTA. ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk mengembangkan satu kawasan bebas dalam rangka untuk meningkatkan daya saing efisiensi di kawasan regional dan ingin menjadikan kawasan ASEAN sebagai perdagangan dunia dan ingin menciptakan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Berikutnya APEC atau Asian Pacific Economic Cooperation. APEC adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta memperkuat kerjasama di antara negara-negara anggota yang berada di kawasan lingkar Pasifik. Itu APEC ya. Kemudian Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa MEE atau MEE. Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Economic Community merupakan organisasi regional di kawasan negara-negara Eropa yang terbentuk pada beberapa organisasi yang dibentuk oleh MEE untuk memperlancar kegiatannya, yaitu Parlemen Bersama, Sistem Moneter Eropa, Unit Uang Eropa, dan Pasar Tunggal. Untuk mendirikan organisasi tersebut, maka pada bulan Februari 1992 ditandatangani sebuah perjanjian di kota Maastricht, Belanda. Implikasi dari perjanjian ini adalah MEE berubah menjadi Uni Eropa atau European Union (EU). World Trade Organization atau WTO. WTO ini dibentuk untuk melindungi berbagai model bentuk perdagangan ekspor impor agar tidak menjadi sebuah kebijakan yang WTO dibentuk setelah dilakukannya perundingan Uruguay atau Uruguay Run. Yuk kita berikan tambah, mari kita berkeliling bersama-sama di sekitar sekolah kita yang sudah lama tidak kita tempati. Oh, ada dua anak berjalan sedang berkeliling saking rindunya dengan sekolahan kita. Ya. Masih ingat ini? Buat siapa yuk? Ini lorong apa? Dengan kamu ingat-ingat kamu rindu dengan gedung kelasmu masing-masing. Siapa yang lompat-lompat ya? Oh, halaman. Masih ingat halaman? Tapi yang kelas 7 itu begitu hafal dengan halaman. Coba kalian lihat siapa yang ada di depan itu duduk sambil memegang gitar. Ayo kita dekati, ayo. Siapa dia? Yang selalu menyakitimu, mengecewakanmu dan meragukanmu. Tersadar aku bila kamu yang terbaik. Terima aku mencintaiku apa adanya. Di antara beribu bintang, hanya kaulah yang paling terang. Di antara beribu cinta, pilihanku hanya kau sayang. Takkan ada selain kamu dalam segala keadaan. Yuk, kemudian kita lihat salah satu penampilan dari teman kita pada waktu lomba yang beberapa hari yang lalu. Yuk kita lihat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Dian Safira, umur 15 tahun, berasal dari SMP Negeri 2 Prigen.
akan membawakan dua buah lagu yang berjudul satu Medot Janji dan dua Perahu Layar. Baiklah, saya kira sudah cukup pada pertemuan hari ini. Materi sudah, hiburan sudah, berkeliling ke kelas juga sudah. Maka hari ini saya kira cukup, semoga bermanfaat dan apa yang kita pelajari bisa berguna untuk kita semua. Saya tutup, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.